Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 6 yaitu Basic Configuration. Nah, saya memiliki beberapa pembahasan tentang Basic Configuration. Yang pertama adalah konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trick about CLI, yang keempat IP service, yang kelima DN05 router OS login management, dan yang terakhir ada groups. Nah, di sini kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa login terlebih dahulu ke VMware teman-teman. Nah, lalu setelah login, teman-teman bisa masuk ke Winbox yang ada di Windows teman-teman. Mikrotik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada CLI dan ada CUI. Tapi pertama-tama saya akan mempraktikkan dengan cara yang CEL terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke option system. Nah, setelah itu kemudian teman-teman pilih yang identity. Di sini itu namanya opsional, tapi di sini saya akan menamakan RB. Di sini saya akan menamakan nama saya sendiri ya teman-teman. Adila. Lalu kita klik apply. Dan jika sudah apply, kita klik OK. Di sini sudah terganti menjadi RB Adila ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih opsi New Terminal. Nah, setelah itu untuk new passwordnya itu kita kontrol saja atau kita skip dengan Ctrl C. Kita ketikkan sistem. Lalu enter. Nah, kemudian saya akan ketikkan identity ya teman-teman. Identity. Lalu enter. Kemudian di sini kita ketik lagi set spasi name nyans RB nyans namanya yang tadi ya teman-teman. Saya di sini namanya adalah Adila. Kemudian di sini kita klik enter. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan PIN. Nah, lalu yang muncul akan seperti ini. Nah, di sini sudah ada namanya yaitu RB Adila. Lalu di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, di pembahasan yang ini juga sama ya teman-teman, ada dua metode yaitu CUI dan CLI. Tapi saya akan mencoba yang metode CUI terlebih dahulu. Di sini kita tutup saja. Teman-teman bisa memilih pada option IP, kemudian pilih pada option addresses. Nah, untuk menambahkan IP, teman-teman bisa klik new atau tanda plus. Saya akan coba IP-nya yaitu 192.168.32.1 ya teman-teman. Lalu saya akan coba ke terminal Firefox-nya. Kemudian di sini kita ketik interface print. Nah, lalu munculnya akan seperti ini. Di sini juga ada banyak ether, ada ether 1, ether 2, ether 3, dan ether 4 ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih salah satu dari ini. Lalu kembali ke Winbox dan di sini ethernya itu saya akan menggunakan yang ether 2 saja teman-teman. Kemudian di sini kita klik apply. Sekarang kita klik OK. Nah, di sini sudah kita tambahkan IP yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Ini sudah ada. Nah, bagaimana sih jika menggunakan metode CLI? Nah, di sini kita close saja. Lalu kita ke option terminal. Nah, kita Ctrl C terlebih dahulu ya teman-teman.
Di sini saya akan ketikkan perintah IP address. Nah, kemudian saya akan ketikkan perintah add spasi address sama dengan 192.168.1 spasi interface sama dengan enter 1. Nah, di sini saya akan menggunakan enter 1 ya, teman-teman. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketik print. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman, IP. Nah, setelah itu saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menghapus IP ya, teman-teman. Di sini saya akan masukkan perintah remove spasi number. Nah, di sini nomornya itu sudah tertera 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman ingin menghapus IP yang mana? Di sini tinggal sama dengan saya akan menghapus IP yang nomor 2. Berarti di sini nomornya adalah 2. Lalu kita enter. Nah, kita akan coba ketik print. Nah, ini sudah tidak ada ya, teman-teman, IP yang sebelumnya, yaitu 192.168.32.1/32, networknya 192.168.32.1, dan ini sudah tidak ada, adanya yaitu 192.168.0.1/32, dan networknya itu 192.168.0 dan titik 1. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu networknya 32. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mendisablekan IP. Apa itu disable? Disable itu kita tidak menghapus IP-nya ya, teman-teman, tetapi kita akan tidak mengaktifkan IP-nya ya, teman-teman. Kemudian cara mendisable-nya itu kita bisa menggunakan dengan cara CLI. Lalu kita ke option IP. Kemudian kita pilih pada option address. Lalu saya akan pilih salah satu IP ya, teman. Di sini saya akan pilih IP yang ini. Lalu kita pilih yang ini ya, teman-teman. Disable. Jika teman-teman Winbox-nya beda, berarti teman-teman klik pada silang ya, teman-teman. Nah, berarti di sini jika sudah ada tanda silang seperti ini, sudah kita disablekan IP-nya. Untuk yang CLI, kita ke terminal terlebih dahulu. Ke option terminal, lalu kita Ctrl C. Nah, setelah itu kita ketik perintah IP address. Nah, lalu kita ketik print. Nah, yang akan saya disablekan itu yang IP 192.168.0.1/32 ya, teman-teman. Cara disable-nya itu teman-teman bisa ketikkan perintah disable spasi number sama dengan 2. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan perintah print. Kita lihat di sini sudah kita disable ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara bisa aktif kembali IP-nya? Adanya saya akan menggunakan cara CUI terlebih dahulu. Kita ke IP, lalu kita ke menu address. Nah, setelah itu IP-nya kita pilih yang tadi sudah disable. Kita pilih yang bagian enable atau checklist. Nah, di sini kita sudah mengenablekan atau mengaktifkan IP-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan dengan cara CLI. Kita masuk ke terminal seperti biasa. Lalu ini Ctrl C ya. Teman-teman bisa ketikkan perintah IP address. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah print. Nah, setelah itu
enable number sama dengan. Nah, di sini kita sudah tidak disembelkan IP-nya. Jika teman-teman menggunakan Winbox seperti saya, teman-teman bisa mengaktifkannya di mode yang IP tadi ya teman-teman, maka otomatis semuanya di enable. Tapi jika teman-teman menggunakan versi yang berbeda Winbox-nya dengan saya, berarti teman-teman harus mengaktifkannya dengan cara enable seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba mengedit IP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan cara CLI. Kita ke terminal, kita ctrl C, lalu kita coba IP address. Setelah itu print. Setelah itu saya akan masukkan perintah set 2 spasi address sama dengan 192.168.0.1, lalu enter. Lalu kita ketik perintah print. Nah, saya akan masukkan perintah set spasi 2 spasi address sama dengan 192.168.33.1 ya teman-teman. Lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah print. Bisa dilihat di sini IP-nya sudah kita ganti. Yang sebelumnya itu 192.168.0.1, kini menjadi 192.168.33.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, jadi di sini itu ada yang namanya direktor ya teman-teman. Nah, di sini saya akan keluar dengan ketikan slice. Nah, lalu saya akan masukkan perintah, lalu ketikkan identity. Nah, kita itu bisa menggunakan bantuan tab ya teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan int, lalu kita tab. Nah, di sini langsung mengganti menjadi print. Nah, selain menggunakan tab, kita bisa menggunakan tanda tanya. Misalnya, kita slice terlebih dahulu. Kemudian sistem. Nah, kita bisa ketik tanda tanyanya. Nah, maka tampilannya akan berbeda seperti ini ya teman-teman. Seperti awal kita masuk. Di sini juga kita bisa scroll kursor, tapi jika di CLI asli kita tidak bisa scroll kursor ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini kita IP service itu merupakan masuk berbagai cara masuk atau login ke dalam router OS. Kita bisa menggunakannya untuk user dan login di salah satu service dengan cara matikan atau mengubah portnya. Nah, di sini saya akan pilih option IP, kemudian saya akan pilih option service. Nah, maka yang keluar tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan mendisablekan semuanya kecuali SSH dan Telnet. Cara disable-nya itu sama seperti disable IP. Nah, di sini kita disable. Lalu APSRO-nya juga kita disable. FTP juga kita disable. Telnet kita disable. Dan WWW kita disable. Yang tidak disable itu tersisa 2, SSH dan Winbox ya teman-teman. Nah, pada port SSH dan Winbox itu portnya akan saya ganti. Saya ganti menjadi 9022. Kemudian di sini kita klik apply. Nah, untuk Winbox-nya kita ganti juga portnya jadi 3000. Lalu klik apply, klik OK. Saya akan membuka putih ya teman-teman.
Di sini kita masukkan IP 192.168.1.18, lalu kita klik open. Lalu kita expect. Setelah itu kita login menggunakan admin. Nah, untuk new passwordnya kita skip saja ya teman-teman. Nah, jadi ini itu metode server remote. Di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman menggunakan IP. Nah, setelah itu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di materi ini saya hanya akan membuat mikrotik yang hanya bisa diakses oleh beberapa user ya teman-teman. Nah, saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan root. Tetapi user admin ini tidak akan aman dan bisa saja ada yang membajaknya ya teman-teman. Pertama saya akan membuat user baru. Saya akan ke opsi sistem, kemudian kita cari yang user. Nah, ini klik new atau plus. Nah, di sini itu namanya itu opsional. Saya akan menyamakan Adilah dan grupnya saya akan ganti menjadi full. Nah, lalu untuk passwordnya itu opsional ya teman-teman. Lalu kita konfirmasi passwordnya. Lalu kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Saya akan login menggunakan user yang baru ya teman-teman. Jadi untuk user adminnya kita disablekan. Ini saya Windows, kemudian loginnya itu akan saya ganti dengan user baru, kemudian passwordnya akan saya isi. Lalu saya akan masukkan terus saya akan masuk ke Adilah dan ini passwordnya akan saya isi. Lalu saya akan konekkan. Nah, jadi kita sudah masuk. Dan saya akan enablekan kembali untuk user adminnya. Kita ke sistem, ke user, lalu kita enable. Nah, lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai grup ya teman-teman. Itu berfungsi untuk menambahkan diri sendiri, yaitu mikrotik akses ya teman-teman, yaitu full read dan write. Di sini saya akan membuat user. Yang pertama itu user 1 ya teman-teman, yaitu read dan passwordnya jangan lupa kita masukkan. Lalu kita confirm. Klik apply, lalu klik OK. Lalu kita klik new lagi. Ini biarkan namanya user 2 ya teman-teman. Grupnya itu dan passwordnya saya isikan juga. Dan OK teman-teman. Lalu kita klik new inbox. Lalu di sini saya akan login menggunakan user 1. Jangan lupa kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Lalu kita coba connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 1. Lalu saya akan coba melakukan login pada user 2. Di sini kita lakukan hal yang sama, tapi di sini kita ganti namanya menjadi user 2 dan di sini passwordnya jangan lupa ya teman-teman. Nah, lalu kita coba connect.
Nah, di sini kita sudah masuk ke user 2.